Ranking pertama adalah sumber lemak yang rendah akan asam atau bersifat cenderung netral untuk tubuh kita, tetapi tinggi sekali kandungan asam lemak esensialnya, seperti contohnya alpukat, ya, kemudian ada flaxseed, ada extra virgin olive oil, ya, atau bahkan suplementasi omega 3 juga cukup baik di sini. Ranking kedua dan ketiganya, yang kedua adalah minyak-minyak atau lemak yang tinggi kandungan asamnya atau dampak asam terhadap tubuh, tetapi tinggi juga essential fatty acids-nya. Antara lain walnut, kembali lagi disebutkan, ya, sumber-sumber protein yang banyak yang kita temukan. Ikan misalnya salmon atau ikan bawal juga, ya, ikan-ikan lainnya, dan kacang tanah misalnya masuk dalam kategori tersebut. Untuk ranking berikutnya adalah minyak atau sumber lemak yang rendah asam, rendah juga essential fatty acids-nya. Seperti yang kita kenal minyak-minyak goreng yang kita banyak temukan di supermarket, ya, masuk dalam ranking kelompok ketiga ini, yang sebenarnya sudah mulai kita batasi keterlibatannya dalam proses memasak. Dan ranking yang keempat atau kualitas lemak yang paling rendah bagi kami di sini menurut parameter ini, ya, yaitu yang memberikan respon asam yang tinggi kepada tubuh, tetapi kandungan asam lemak esensialnya yang paling rendah juga. Mereka adalah kelompok makanan seperti lemak jenuh, ya, dari hewani, kemudian ada mentega, ada margarin, ada creamer, ya, sumber-sumber yang memang tinggi akan dampak asam kepada tubuh dan rendah essential fatty acids-nya. Bahkan ada satu lagi yang namanya trans fat juga masuk dalam kategori ini, di mana trans fat sebaiknya tidak dikonsumsi oleh manusia sama sekali dan telah dilarang sebenarnya oleh FDA atau Departemen Pengaturan Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Nah, bagaimana kita menggabungkan semua ini nih? Tadi sudah ada informasi ranking mengenai protein, ranking mengenai karbohidrat, ranking untuk lemak, kemudian kita sudah belajar juga bagaimana mengetahui jumlah protein yang kita konsumsi, berapa jumlah karbohidratnya, berapa jumlah lemaknya. Kita juga sudah mengetahui tentang apa saja aturan-aturan dietnya dan apa elemennya. Semua kan menjadi satu big puzzle sebenarnya. Nah, kita bagaimana menyatukannya ke dalam satu yang namanya kita sebut alkaline diet, ya. Ini hanya nama-namaan aja. Alkaline, ya, lean-nya itu dengan L-I-A-N, ya, jadi alkalin tapi pada saat yang sama juga menghasilkan tubuh yang lebih ramping atau yang kadar lemaknya lebih rendah. Kami menggunakan pendekatan yang agak universal di sini, ya, diantaranya adalah semakin alamiah sumbernya semakin baik. Yang kedua adalah semakin sedikit prosesnya semakin baik, jadi semakin mentah semakin baik. Tentunya ini untuk yang nabati, ya. Kalau hewani mau nggak mau, memang beberapa harus dimasak sampai matang, ya. Jangan sampai tidak matang. Dan yang ketiga adalah memiliki kandungan nutrisi, air, dan energi kehidupan yang tertinggi. Kembali lagi, ternyata ketiga kriteria atau pendekatan yang begitu universal ini membawa kita balik lagi ke mengkonsumsi sayur-sayuran dan protein dalam jumlah yang seimbang. Proteinnya prioritaskan protein-protein nabati lebih banyak, kemudian protein hewani kalau maupun yang bersifat protein putih, ya, seperti putih telur, kemudian ikan, kemudian ayam, kemudian yogurt boleh juga, ya, yogurt, kemudian ada kedelai, ya, kacang-kacangan yang putih berwarnanya. Itu juga rata-rata memiliki kontribusi gizi yang baik. Gizi